Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda buat jamaah Islami Twinda yang di rumah yang udah gak sabar pertanyaan yang ingin dijawab dengan guru-guru kita. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita masuk lagi ke pertanyaannya ya. Tanya dari 10shop_20_12. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana orang-orang yang mengakui dirinya menjadi pemimpin yang baik, yang suka menceramahi orang agar menjadi lebih baik. Padahal dia sendiri tidak bisa memimpin keluarganya sendiri. Wah, dalam ini. Ustadz Maulana mau izin dijawab nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tidak sebaik orang yang menjawab ini dengan orang yang mendengarkan lagi di rumah. Bisa jadi yang mendengarkan di rumah lebih baik daripada kami yang menerangkan di sini. Karena kami pun juga manusia biasa. Ingat, pemimpin yang tidak bisa memimpin keluarga sendiri. Ingatlah, seorang itu memimpin dengan keahliannya. Sekali lagi, keahliannya. Maka ketika urusan itu ditunjuk kepada orang yang ahli, maka tunggulah kebaikannya dari urusan itu. Tapi kalau kita menunjuk sesuatu yang tidak pada ahlinya, kompetennya, maka mohon izin tunggulah kehancurannya. Maka jangan pernah jadikan guru renang adalah kucing karena dia takut air. Tapi jadikanlah guru renang itu adalah ikan. Maka pintarlah dia berenang. Ikan paus lagi. Biar gede sekalian. Enggak, kita dimakan ikan paus. Ikan piranha deh. Ada namanya memimpin keluarga sendiri adalah diri dan keluarga dulu. Diri. Ku ampusakum ahlikum nar. Jadi mohon maaf pada diri perbaiki kemudian bisa memberikan teladan dan sebagainya. Dan bukan berarti ada yang hancur rumah tangganya. Bagaimana memimpin? Belum tentu karena berdasarkan keahliannya dulu. Lalu menjadi manfaat dalam hal satu, pengaturan tanpa menzalimi. Bagaimana dia bisa mengatur? Dan saya rasa kalau pemimpin masyarakat itu enak karena ada menteri-menterinya, ada seksi-seksinya, ada bagian-bagian tersendiri. Ingat, angka elo engka ada mau dan mampu. Itu tiga itu. Tapi saya ada kemampuan, ada ilmunya, kemudian mau, biar ada ilmunya kalau dia tidak mau. Kemudian ada materi, ada kemampuannya. Iya, Masya Allah. Tapi memang kalau sabda Nabi kan ada yang sebaik-baiknya pemimpin adalah yang paling baik dengan keluarganya gitu ya Ustadz ya. Kalau bisa memang itu yang lebih sempurna. Jadi kita lebih lihat dulu dari sisinya itu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Hari ini Ustadz Maulana bijaksana sekali loh. Saya cuma takut nanti undangan makin banyak ini Ustadz Maulana. Nggak ketampung. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Instagram dari @audori. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ketika seorang ayah yang harus menjadi pemimpin keluarganya tidak menjalankan tugasnya dengan baik, apakah bisa seorang ibu menggantikan posisi ayah yang menjadi pemimpin keluarga? Terima kasih. Habib Usman, mohon izin dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan udah dijelasin sama Ustadz Maulana. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati. Perempuan itu menjadi pemimpin terhadap siapa? Anak-anaknya. Dia juga jadi pemimpin. Ingat, tapi tetap seorang laki-laki harus tetap menjadi pemimpin di atas rumah tangganya. Karena apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin terhadap istri-istrinya. Intinya seperti itu. Yang kedua apa? Pencari nafkah. Misalkan dia mencari nafkah terhadap keluarganya, dia gak mampu dan lain sebagainya. Ini adalah kewajiban suami. Menjadi suami yang baik adalah kewajiban suami. Inilah peran besar bagi seorang suami. Nah, apabila uzur, sakit, ya kan, dan dia mempunyai masalah yang lainnya, maka tetap istri wajib menghormati suaminya dengan baik. Apapun yang mau mengambil keputusan, izin dulu sama suaminya. Jangan menganggap sepele suaminya. Hormatilah dia. Karena apa? Dia adalah pemimpin di dalam keluarga tersebut. Keputusan apapun, sharing dulu sama suaminya, tanyakan dulu yang baik. Walaupun misalkan dia gak cari nafkah, dia gak benar, dia ini, itu dan lain sebagainya. Karena apa? Ingat, bahwasanya kita nih kan kalau mau cari suami, cari imam yang baik, harus yang pertama tuh agamanya. Kalau agamanya benar, insya Allah benar semuanya. Tapi kalau misalkan agamanya gak benar, ya hancur. Wajar terjadi keributan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita harus mengerti dan memahami aturan Allah dan Rasulnya. Makanya kalau misalkan nikah punya kitab namanya Qudul Zain sama Qurratul Ayun. Jadi belajar dua kitab itu agar tahu hak dan kewajiban suami dan istri dan suami. Maka hargailah dan hormatilah suamimu. Insya Allah menjadikan rumah tangga
yang sakinah, Masya Allah. mawaddah, Amin. warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. alamin. Jadi memang luar biasa ya kalau suami ngerti agama, insya Allah nggak usah pakai Betul. nggak usah pakai manual ditanya-tanyain lagi. Udah auto otomatis. kata Ustaz Syam tadi. Auto Otomatis. semua ngalir buat istrinya dan anaknya tanpa harus mementingkan dirinya terlebih dahulu. Ini Betul. Masya Allah luar biasa. Nah sekarang waktunya nih jamaah Islam Indah yang ada di rumah, waktunya kita mendengarkan muhasabah dari guru kita Ustaz Syam. Dilanjutkan doa oleh guru kita Habib Usman. Tafadhol Ustaz Syam. Tabi guru-guruku, jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita ini adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Tangan, kaki, semua yang Allah berikan ini kita bisa mengendalikannya. Namun tidak nanti pada hari kiamat. Mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita memimpin mereka di dunia. Ya Allah, aku sebagai kakinya pernah dibawa ke tempat ini. Ya Allah, aku sebagai tangannya pernah dibawa untuk melakukan ini. Ya Allah, aku sebagai matanya pernah melihat ini ya Allah. Maka hukumlah ia jikalau kita melakukan keburukan. Namun ternyata ada orang-orang yang dikatakan dalam Al-Quran, Iqra' kitabak, bacalah kitabmu, buka kitabmu. Ternyata di sana ada pahala jihadnya, ada pahala menuntut ilmunya, ada pahalanya yang lain-lain. Kenapa? Kok ya Allah setengah 5 pagi, jam 5 pagi kok saya ada dapat pahala jihad? Oh ternyata karena nonton Islam itu indah. Orang yang menuntut ilmu mereka sama dengan pahala jihad fi sabilillah. Dan itu yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, pemimpin rumah tangga. Anak-anak kita tidak pernah request sama Allah. Ya Allah, saya request pengen lahir dari orang tua ini. Anak-anak kita tidak pernah meminta untuk lahir daripada rahim pasangan kita. Tidak pernah. Ibu, anak ibu tidak pernah minta lahir daripada rahim ibu. Mereka adalah dititipkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka tugas kita hanya bertanggung jawab atas hak mereka dan menunaikan kewajiban kita sebagai orang tua, bukan senantiasa menuntut hak sebagai orang tua. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya membalas jasanya hingga akhirnya mereka sakit hati jikalau anaknya tidak sempat lagi membalas jasanya. Padahal anak itu tidak pernah minta lahir daripada rahim kita. Mereka punya kewajiban berbuat baik kepada orang tua, namun bukan kita yang menuntutnya, Allah yang menuntut mereka. Biarlah itu menjadi urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai manusia, tugas kita sebagai pemimpin, mari kita tunaikan kewajiban kita sehingga hak kita pun akan kembali kepada kita semua. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para pemimpin daerah yang telah lelah menjalankan tugasnya. Kami tahu dalam hal menjalankan tugas dunia banyak sekali ujiannya. Namun bukan berarti menjadi seorang pemimpin sudah pasti neraka, tidak. Banyak pemimpin-pemimpin daerah namun mereka ahli dalam agama. Seperti yang dicontohkan oleh guru kita tadi Habib Utsman, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mereka adalah seorang pemimpin tapi juga tidak pernah meninggalkan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja ada orang yang masuk surga jalur salat, ada orang masuk surga jalur puasa, ada orang masuk surga jalur zakat sedekah, tapi ada juga orang masuk surga dengan jalur menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Mari kita semua menjadi seorang pemimpin yang insya Allah bukan hanya bersinar di dunia, bukan hanya mentereng di dunia, bukan hanya berada di mimbar di dunia, tapi nanti di surga juga diumumkan bahwa kita juga termasuk nominasi pemimpin yang insya Allah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa dipimpin oleh guru kita Habib Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan Amin. syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa quwwatil arwahi wa ghidaiha. Allahumma sabitna ya Allah bil iman wa sabitna ya Allah bil islam wa sabitna ya Allah bil ihsan wa sabitna ya Allah bit tauhid wal istiqamah wa sabitna ya Allah bid dagwa wal istiqamah. Allahumma nas'aluka ridhaka al jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Barikallahumma lana ya Allah ya Rabbi syahr Ramadan. Barikallahumma lana ya Allah ya Rabbi syahr Ramadan. Barikallahumma lana ya Allah ya Rabbi syahr Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang selalu dekat denganmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan penonton di rumah ya Allah mempunyai istri yang salehah, anak yang salehah, keluarga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah, mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah ya Amin. Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini dari tema yang kita angkat,
jadi pemimpin itu bukan nikmat ya, beban bukan nikmat. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.